Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita bakal bahas tentang Infinix Note 60. Bukan single review, bukan juga video versus, kali ini spesial. Kita bakal bahas 21 fitur yang ada di Infinix Note 60 ini. Buat kalian yang udah penasaran, coba pastiin kalian tonton sampai habis ya. Karena fitur ke-8 dan 17 saya jamin bikin kalian kaget. Sebenarnya di Infinix Note 60 ini ada lebih dari 21 fitur. Tapi kali ini kita bakal ambil fitur yang beneran kepake dan menarik aja ya. Kita absen dulu untuk fitur yang pertama. Dilihat dari bagian belakang bodinya dulu nih. HP ini tuh udah punya Active Hello Lighting. Fitur ini tuh memunculkan lampu yang nyala ketika ada notif masuk pas HP kita itu dibalik. Fitur ini adjustable kok teman-teman. Bisa disesuaikan dengan keinginan kalian sesuai dengan variasi yang tersedia. Dan kalau kalian nggak suka, fitur ini bisa kok dinonaktifkan. Yang kedua di sektor audionya. Tuningan dari JBL untuk si Infinix Note 60 ini nggak bisa diremehin. HP ini ngasih suara yang oke banget. Secara speakernya kan juga udah stereo nih. Dan kalau kita dengerin, kerasa penuh gitu kalau dipakai nonton, denger lagu, atau bahkan main game. Selanjutnya untuk fitur yang ketiga adalah NFC dan sensor lainnya. HP ini tuh udah lengkap. Karena NFC-nya itu bisa dipakai buat isi saldo e-money kita, dilengkapi dengan sensor-sensor lainnya seperti gyro, akselero, proximity, dan yang lainnya. Fitur keempat selanjutnya adalah HP ini mengadopsi sertifikasi IP64 yang berarti kalian bisa ajak HP ini hujan-hujanan. Tapi jangan sampai hujan badai ya teman-teman. Fitur yang kelima di bagian sektor pengecasan yaitu di reverse chargingnya. HP ini udah support reverse wire charging dan juga reverse wireless charging. Fitur ini tuh bakal ngebantu kalian untuk ngejadikan HP kalian sebagai sumber daya sementara di saat device lain sedang kehabisan baterai. Disusul dengan fitur yang keenam, masih juga di bagian pengecasan. HP ini pengecasannya bisa secara wireless charging dan dilengkapi juga dengan bypass charging. Oke banget kan buat kalian yang males ngecas pakai kabel, tinggal tempelin aja atau taruh di atas powerbank kalian yang support wireless charging. Sedangkan untuk bypass chargingnya ini tuh memudahkan kalian untuk pakai HP ini sambil ngecas dengan dayanya yang langsung ke HP tanpa masuk ke baterainya dulu. Berlanjut untuk fitur yang ketujuh. Layarnya ini tuh smooth parah karena layarnya udah mengadopsi refresh rate 144Hz yang kasih experience super mulus. Kalian bisa adjust juga kok per aplikasinya untuk refresh rate-nya. Fitur selanjutnya untuk fitur ke-8 yaitu Extra Dim. Fitur ini tuh memperbolehkan kalian untuk nurunin atau ngeredupkan kecerahan layar kalian supaya pengalaman membaca kalian atau scrolling sosmed kalian di ruangan yang gelap lebih nyaman dan nggak bikin sakit mata. Nanti aja kita selesaiin dulu. Tapi kayaknya anak-anak lagi pada meeting deh. Maksudnya meeting di mana? Gak tahu tadi kafe apa sebutannya. Untuk fitur yang ke-9 adalah hadirnya personalisasi wallpaper Depth Effect. Seperti yang kita ketahui, Depth Effect itu dulunya familiar di HP kelas atas kayak Apple tuh. Tapi di HP ini sudah ada berkat software XOS-nya. Bisa kalian customize sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Berlanjut ke fitur ke-10 yaitu Peek Proof. Fitur ini tuh bisa bantuin kalian untuk menjaga privasi kalau kalian nggak pengen orang lain ngintip ketika ada pesan penting yang masuk. Gampang kok, tinggal kalian sesuaikan aja bagian mana yang mau kalian tampilkan dan tidak. Fitur selanjutnya, fitur ke-11 adalah Split Screen. Untuk fitur ini kalian tinggal swipe aja menggunakan 2 jari dari kiri ke tengah layar kalian ketika sedang buka aplikasi. Otomatis HP ini akan ngebuka split screen yang memudahkan kalian untuk multitasking. Contohnya pas kalian lagi scrolling sosmed tapi pengen tetap chatan sama doi. Fitur ke-12 adalah Smart Panel. Fitur ini sebenarnya masih mirip ya dengan floating window. Konsepnya adalah kalian buka bagian bar Smart Panel yang udah kalian aktifkan di bagian layarnya ya. Otomatis dia akan ngebuka floating window-nya. Dan fitur ini tuh bisa juga dipakai untuk mindahin file sebagai tempat penyimpanan temporary teman-teman. Boleh-boleh ya Infinix. Fitur ke-13 adalah Dynamic Bar.
Fitur ini sebenarnya cuma pintasan sederhana doang, yang nampilkan informasi simple. Contohnya kalau kalian lagi timer terus kalian ke home screen, dia bakal muncul tuh dynamic bar-nya. Begitu juga dengan voice recording, Gmaps, ataupun kalian lagi dengerin lagu. Fitur ke-14 adalah one tap button. Ini merupakan pintasan dalam bentuk tombol yang bisa kalian sesuaikan gunanya untuk apa aja. Infinix sendiri tuh ngasih beberapa opsi untuk shortcut fitur lainnya ya. Kayak buka kamera, nyalain flashlight, dan masih banyak lagi. Kalau saya sih nyamannya dipakai untuk mode DND. Kalian tinggal tahan lama tombolnya dan otomatis akan ke switch ke mode yang kalian inginkan. User Infinix Note 60 absen dong. Tombol kalian dipakai buat apa nih? Fitur ke-15 adalah heart rate sensor. Ini tuh fitur yang bikin kalian bisa pantau detak jantung dan juga kadar oksigen di dalam darah kalian melalui semacam sensor yang ada di bagian bodi samping HP ini. Cocok banget sih buat kalian yang suka olahraga. Berlanjut ke fitur ke-16 yang adalah Volax AI. Ini tuh voice assistant yang berbasis artificial intelligence yang gunanya bisa kalian pakai tuh mirip banget kayak Gemini ataupun ChatGPT. Fitur ke-17 adalah fitur message broadcast. Simpelnya, fitur ini tuh bacain pesan yang masuk, contohnya WA. Kalau kalian lagi pakai earphone buat denger lagu dan ada notif masuk, voice assistant-nya akan bacain isi pesannya apa, dari siapa, dan dari aplikasi apa. Jujur, ini guna banget sih teman-teman. Kalian tinggal aktifin aja ke mode smart panel dan di bagian bawah ada more features. Di situ kalian bisa adjust dalam syarat apa mode ini bisa aktif. From WhatsApp, Adit. Fitur ke-18 adalah X Arena. Ini adalah domain khusus supaya kalian bisa atur pengalaman pakai gaming HP kalian. Ada mode performa, mode hemat, dan juga bisa kok disesuaikan dengan mode seimbang. Ada pintasannya juga loh saat kalian ngegame. Fitur ke-19 adalah peak mode. Pasti kalian pernah kan lagi chattingan di WhatsApp, tapi pesannya dihapus sama mereka. Nah, fitur yang satu ini tuh bisa ngerekam chat WhatsApp kalian. Jadi, kalaupun pesannya udah dihapus, kalian bisa lihat melalui settingan peak mode ini. Untuk fitur selanjutnya, kita cek kameranya. Fitur ke-20 adalah dual video. Kalian bisa ngerekam kamera belakang dan kamera depan secara bersamaan. Dan biasanya teman-teman, fitur ini tuh dulunya hanya hadir di HP flagship. Tapi sekarang udah mulai seliweran di HP Transsion. Fitur ini kepake banget buat kalian yang suka vlogging. Fitur ke-21 adalah Sky Shop. Di kamera HP ini ada mode Sky Shop yang bisa kalian pakai untuk foto langit. Dan bisa loh untuk diganti background langitnya menjadi dramatis, estetik, senja, dan beberapa variasi lainnya. Itulah 21 fitur yang perlu kalian ketahui dari Infinix Note 60. Gimana? Ada fitur yang baru kalian tahu dan bikin kaget nggak nih? Mengingat awal rilis HP ini tuh kan dia dapat label anomali ya, karena performa dan speknya yang bikin kaget. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat Brogi semua yang udah nonton dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi, pamit undur diri.